Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah pada mandi semua tentunya ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sarapan? Belum Pak. Sarapannya nanti istirahat. Ya, jadi kesehatan itu tentunya perlu kita jaga juga karena kesehatan jasmani yang sehat akan melahirkan rohani yang sehat pula. Kemudian perlu sarapan biar nanti dalam pembelajaran tidak ada yang mengantuk kan begitu. Baik, saya absen dulu. Ketua kelas ini siapa anak-anak ini kelas 9 ini? Siapa ketua kelas ini? Ya? Ya. Mei hadir? Hadir, Pak. Ya. Wawan hadir? Hadir Pak. Ya. Muhammad Ali hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Nanti absen untuk teman-teman yang lain bisa laporkan sama ketua kelasnya ya. Baik anak-anakku semuanya. Karena semuanya sudah pada hadir, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar tentunya kan. Mari silakan ketua kelasnya untuk teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas doanya yang sudah kompak. Doa sebelum belajar tentunya angka lebih baiknya kalau kita sering membaca karena doa itu adalah suatu permohonan. Seperti tadi, Robbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma, dan rizkikanlah kefahaman. Biar anak-anakku di kelas 9 ini diberikan kefahaman, cepat paham terhadap ilmu dari Bapak dan Ibu guru. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran pertama di kelas 9 adalah kita akan belajar agama Islam tentang surah Al-Ma'un. Surah apa anak-anak? Al-Ma'un, ya. Pesan surah Al-Ma'un. Baik, sekarang coba kita baca coba semuanya surah Al-Ma'un atau ikuti Pak Guru. Itu anak-anak ya. Kalau kita belajar lebih lanjut, tentu Pak Guru juga ingin mendengarkan kalian di rumah ini sering ngaji apa tidak, sering baca Quran apa tidak, sama ibu bapaknya di rumah atau biasanya di masjid-masjid di rumah. Kita mulai ya. Iya, Pak. Kita baca ta'awudz lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzdzibu
يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak. Wah, ini semuanya sudah pada fasih-fasih dalam baca Al-Quran. Alhamdulillah. Itu perlu dibiasakan anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Seperti materi kita pada pagi hari ini, sudah membaca alhamdulillah tentang surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ini anak-anak surah yang terdiri dari 7 ayat. Ya. 7 ayat. Ya. Surah Al-Ma'un ini diturunkan di mana anak-anak? Karena surah itu ada yang madaniyah, ada yang makiyah. Kalau surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota, siapa yang bisa jawab kira-kira ini? Mungkin pernah dengar sebelumnya. Mas Wawan Pak yang bisa. Ayo Wan. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota mana? Mekah Pak, Mekah. Iya. Kayaknya ini dia sering ceramah ini Wawan ini. Dia hebat ini. Ya, jadi Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Makanya dia disebut sebagai surah makiyah. Iya. Adapun surah Al-Ma'un ini anak-anak, nama Al-Ma'un itu diambil dari kata terakhir atau ayat terakhir dari surah ini, yaitu apa? Wa yamna'unal ma'un. Yang artinya itu barang-barang yang berguna. Arti dari Al-Ma'un ini adalah barang-barang yang berguna. Ya. Kemudian anak-anak, surah Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita bahwa pengingkaran terhadap hari kebangkitan adalah merupakan sumber dari segala kejahatan. Karena akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang kurang baik atau yang buruk karena sudah mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Al-Ma'un ini, surah Al-Ma'un ini juga menggambarkan tentang orang-orang yang termasuk pendusta agama. Baik sifatnya maupun akibat dari tingkah laku dari orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Baik. Kemudian surah Al-Ma'un ini juga anak-anak menjelaskan ciri-ciri orang yang termasuk dalam yang mendustakan agama. Di dalam surah Al-Ma'un ini juga lebih jelas memberikan kita ciri-ciri tentang orang-orang yang tergolong pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, tahukah kamu siapakah pendusta agama? Yukadzibu, kadzibu, yukadziba. Kadzab itu artinya pembohong atau pendusta. Nah, siapakah itu orang-orang yang mendustakan agama? Coba sekarang
Lucy, coba dibaca ayat kedua dari surah Al-Maun. Ayat kedua. Adzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa? Coba diartikan. Coba Muhammad Ali diartikan. Mereka itulah apa ya Pak ya? Coba apa? Orang-orang yang menghardik anak yatim Pak. Iya, orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik ini ada yang tahu menghardik? Membentak, Pak. Ya. Membentak. Apa anak-anak yang bisa menghardik? Saya, Pak. Ah, coba. Saya, Pak. Ah, coba. Coba Jono. Ya, Pak. Coba Menghardik itu memarahi, Pak. Memarahi. Iya, Pak. Memakan harta anak yatim Yatim. boleh. Dengan singkatnya menganiaya atau menzolimi anak yatim. Apalagi memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Nah, tuh. Kalau pengertian anak yatim, anak-anak ada yang kira-kira belum tahu pengertian anak yatim? Anak-anakku kelas 9. Tahu, Pak. Apa anak yatim itu apa? Tidak punya ayah. Tidak punya ayah? Iya, Pak, tidak punya ayah. Iya. Kalau tidak punya ibu? Piatu, Pak, piatu. Piatu Pak. Piatu. Iya. Jadi Maksudnya ini apa, orang ayahnya meninggal atau wafat gitu ya. iya. Salah satu dari orang tuanya meninggal dunia. Kalau ditinggal ke Korea, kalau ditinggal ke Malaysia, apakah itu anak yatim? Bukan, Pak. Iya, bukan. Kalau salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau wafat, itu baru dinamakan anak yatim. Tapi kalau dua-duanya meninggal dunia, dinamakan yatim piatu. Piatu. Nah, itulah anak yatim. Saya yatim piatu, Pak. Oh, Tidak punya bapak ibu, sudah wafat semua. Itu Mas Makmun itu yatim piatu poel itu. ya. Sekarang kalau kita tidak boleh menghardik anak yatim, menganiaya anak yatim, menzolimi anak yatim. Lah lantas anak yatim ini kita apakan anak-anak? Yang boleh itu diapain anak yatim ini? Ayo. Santuni, Pak. Disantuni, Pak. Diopeni, Pak. Diopen. Disayangi Pak. Diusap, Sayangi. rambutnya diusap. Rambutnya diusap-usap. Ya. Yang jelas itu anak yatim ini harus kita sayangi atau kasihi. Kan gitu, disantuni dengan tentunya dengan rasa kasih sayang. Bukan berarti anak yatim ini harus dielus rambutnya sepanjang hari, harus diciumi setiap saat, kan tidak begitu. Tapi yang jelas perhatian kita, rasa kasih dan sayang kita kepada anak yatim. Kita jaga karena sudah tidak punya orang tua. Baik, silakan coba sekarang Jono coba dibaca ayat ketiga dari Al-Maun. Ya, Pak Guru. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, coba sekarang Muhammad Makmun coba diartikan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Memberikan makan orang yang miskin. Memberikan makan orang yang miskin. Ada anak-anak yang mau melengkapi? Saya, Pak. Ya, coba Jono.
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Iya, ada kata wala, wa dan la tidak, dan tidak memberi makan orang yang miskin. Nah, kalau pengertian miskin, anak-anakku pasti sudah tahu semua. Hampir setiap hari kita dengar di televisi, di mana-mana adanya orang miskin. Itu. Ya, orang miskin itu karena kita dilarang untuk bersikap acuh kepada orang miskin. Lantas kita apain orang-orang miskin ini, anak-anak? Dibantu, Pak. Dibantu. Ya, dibantu dengan cara bagaimana, Lucy? Kalau kita punya makanan lebih, diberi. Iya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tapi tentunya kita usahakan dengan materi, karena miskinnya dengan materi. Nah, jangan kita sedikit-sedikit, saya hanya bisa bantu dengan doa, Pak. Nah, usahakan dulu dengan kemampuan Wawan pelit, Pak, Wawan. materi. Iya, hendak ya, Wawan ya. Ya. Enggak, Pak. Cuman males ngasih hali. Ya, tentu itu adalah ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian ayat yang keempat yaitu fawailul lil musallin, orang yang lalai di dalam sholat. Ya, ini semuanya anak-anakku sholat semua ya. Ya, kelas 9 sudah remaja harus sholat. Nah, kalau sudah akil balik tidak sholat itu berdosa. Orang yang masih bolong-bolong, Pak. Orang yang melalaikan sholat artinya di sini bukan lali ya. Kalau lali dengan lalai itu berbeda. Kalau lali itu lupa. Nah, itu tidak masalah orang lupa. Misalnya si Lucy zuhur baru ingat, oh saya belum sholat subuh, silakan aja sholat karena lupa. Tapi kalau lalai ini adalah tidak sungguh-sungguh di dalam sholat. Nah, itu tidak sungguh-sungguh di dalam sholat, dan juga orang yang ria di dalam sholat. Nah, bukan Muhammad Ria lo ya, tapi ria. Ria. Ya, ria itu orang yang Iya, Pak. orang yang memamerkan sholat untuk supaya diketahui, dipuji oleh orang lain. Itulah perbuatan riya. Sedangkan sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang benar-benar karena Allah. Nah, kemudian anak-anak, kaitan dengan ini, materi ini, tentunya sesuai dengan artinya, yaitu memberi makan, memberi dengan barang-barang yang berguna. Nah, makanya nama daripada al-ma'un adalah barang-barang yang berguna. Artinya kita memberi orang lain dengan barang-barang yang berguna. Ya. Nah, tentunya adapun setelah kita mempelajari surah Al-Ma'un ini, adapun yang bisa kita petik anak-anak adalah apa kira-kira? Siapa yang bisa nih dari pelajaran surah Al-Ma'un, apa yang bisa kita petik? Harus menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Tidak boleh meninggalkan sholat, Pak. Tidak boleh lalai dengan sholat, Pak. Iya, ternyata kelas 9 ini sudah alhamdulillah sudah pinter-pinter semua. Sebentar lagi mau SMA. Alhamdulillah. Ya, yang bisa kita petik adalah kita jangan sampai menjadi pendusta agama. Kemudian kita bersikap, mempunyai sikap peduli terhadap orang lain, dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Tentunya memberi fakir miskin dan anak yatim dan yang lain, korban bencana alam dan sebagainya, tentu dengan barang-barang yang berguna atau bisa dimanfaatkan. Nah, oke.
Mungkin demikian anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan apa ada yang belum dipahami anak-anakku semua? Cukup, Pak. Ampun, Pak. Nah, udah paham ya? Ya, tapi jadi ingat lagu yatim piatunya Roma Irama, Pak. Alhamdulillah ya. Jawaban ini ada-ada aja ini. Ya, untuk pertemuan besok anak-anak tentunya kita akan belajar tentang hikmah dari mempelajari surah Al-Maun. Sekiranya Bapak Guru cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku semua. Dan silakan ketua kelas untuk mengakhirinya dengan membaca doa. Teman, mari kita akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita bertemu dalam minggu depan dengan materi masih tentang surah Al-Maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.